kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Eee, pada sore hari ini insya Allah kita akan memulai BIMTEK, teknis penyesuaian pak integrasi pada aplikasi disepakati. Sebelumnya suara saya terdengar, Pak, Bu? Sangat terdengar Bu Indah. Alhamdulillah. Oke, siap. Jadi boleh di ini slide-nya biar besar. Bisa ya? Ya udah nggak apa. Oke. Perlu diketahui Bapak Ibu, jadi aplikasi disepakati ini adalah penyesuaian dari konvensional menuju pak integrasi, yang dimana sebelum tanggal 31 Desember itu harus kita terhimpun semua dalam aplikasi disepakati. Namun sebelum itu Bapak Ibu, saya mengulangi lagi tadi juga informasi dari Pak Alif ya, bahwasannya harus bisa apa namanya mengupdate data dari si ASN gitu ya. Karena si ASN ini sinkron dengan aplikasi disepakati. Pengaruhnya apa, Bapak Ibu? Pengaruhnya adalah jika penyuluh tidak belum mengupdate data diri di si ASN, maka ketika dia mengupload terakhir maupun SK jenjang jabatannya ketika nggak sinkron itu tidak bisa diupload Bapak Ibu gitu. Jadi nanti mereka yang terhambat juga gitu. Jadi kalau si ASN itu kan memang sudah masuknya ke personal ya, berarti itu penyuluhnya juga harus dihimbau gitu ya melalui kanwil provinsi masing-masing supaya bisa mengupdate data secara langsung gitu di si ASN. Oke, lanjut next. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk di handbooknya ya Bapak Ibu karena aplikasinya tadi saya buka lagi masih down, mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam ke depan kali ya karena masih dalam apa masa apa CAT gitu ya. Jadi proses bisnis ini Bapak Ibu harus masuk ke aplikasi disepakati.bkn.go.id. Loginnya itu melalui apa? Jadi apa namanya penyuluh ini kan di instansi pembinanya adalah subdit penyuluh ya. Jadi nanti kami akan memberikan username maupun password. Mohon Bapak Ibu untuk bisa apa namanya yang mengakses adalah operator yang hadir pada hari ini. Jadi Bapak Ibu ini operator sekaligus yang penginputnya gitu. Kalaupun nanti misalnya yaitu terserah Bapak Ibu ya gimana nanti teknisnya karena kan mungkin banyak ya di setiap provinsi itu mungkin ada 200 atau 300 penyuluh gitu ya. Nanti bagaimana teknisnya silakan Bapak Ibu yang mengaturnya gitu. Kemudian setelah itu input data by NIP pada tab penetapan angka kredit, isi kolom sesuai dengan lama. Selanjutnya pada form detail yang dinilai klik proses hitung. Nah itu jadi setelah kita memasukkan nilai pak lama dengan baru habis itu bisa diproses hitung. Nah, ketika Bapak Ibu sudah proses hitung, itu ya harus hati-hati nih Bapak Ibu. Itu nanti nilainya itu tidak akan bisa hilang lagi gitu. Masih bisa diubah data gitu ya. Kemudian yang keempat pada menu data input integrasi dapat dilakukan monitoring dan perbaikan data yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya pada menu cetak, masukkan NIP untuk pencarian, lalu isikan nomor pak, rekomendasi, tembusan, dan penandatanganan, lalu klik tombol cetak. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya isikan nomor pak ya Bapak Ibu. Maksudnya apa? Jadi yang tadi kita sampaikan bahwasanya Bapak Ibu sebelum mengisi apa namanya memasukkan atau menginput data di aplikasi disepakati, Bapak Ibu harus bahasanya mungkin ngebon nomor ya ke apa namanya ke kanwilnya masing-masing, meminta nomor sesuai jumlah penyuluh yang sudah mengupload terakhir maupun SK jenjang jabatan mereka gitu. Jadi bukan nomor pak lama nomor yang ada di terakhirnya dia yang kita input, tapi nomor baru gitu. Karena kan integrasi ini adalah baru yang dikonversi dari konvensional gitu. Selanjutnya yang keenam, pilih pejabat yang akan melakukan tanda tangan secara elektronik atau
TTE. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah untuk apa namanya di seperti ini seluruh kepala kantor wilayah Kementerian Agama di provinsi Indonesia sudah di-input ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih nama pejabatnya saja, kemudian bisa apa namanya di-download dan dikirim gitu ke pejabat tersebut sehingga nantinya ketika meminta TTE bisa apa namanya langsung ditandatangani secara elektronik. Selanjutnya nomor 7 sampai nomor 9 ini adalah cara untuk kita setelah menginput intake pak apa setelah menginput data pak kemudian pengajuan TTE. Nah, berarti kan yang mengetahui TTE Bapak Ibu itu adalah pemegang kuncinya ya. Biasanya di setiap kanwil itu ada gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya nggak ada kewenangan di situ, jadi Bapak Ibu saya arahkan bahwasannya untuk bisa berkoordinasi gitu. Makanya kenapa di surat edaran kita bilang Bapak Ibu tim penilai maupun harus apa namanya operator harus bekerja sama dengan kepegawaian gitu di kanwilnya masing-masing ya karena terkait ini juga terkait apa namanya TTE tersebut gitu ya. Nah, pada menu usulan TTE, klik setujui, kemudian download TTE pada menu TTE dan disetujui. Dan terakhir, data dan dokumen penetapan integrasi akan disinkronkan ke si ASN oleh DJ ASN, Direktorat Jenderal ASN, Direktorat Jabatan, mohon maaf, Direktorat Jabatan ASN yang apa namanya yang mengampu aplikasi di seperti ini. Secara periodik dapat dilihat juga di MySPK riwayat angka kredit gitu ya. Jadi bisa dicek tuh sama Bapak Ibu gitu ya di apa namanya MySPK-nya masing-masing. Terus tadi saya juga mau mengkonfirmasi ya Bapak Ibu, mungkin tadi disampaikan juga bahwasannya katanya ada penyuluh yang bisa masuk ke apa namanya aplikasi disepakati. Itu mungkin mereka tidak masuk ke apa namanya aplikasi disepakatinya ya, tapi tadi ada yang ngirim ke saya ropek.kemenak ya, ropek.kemenak.go.id. Itu adalah apa namanya aplikasi untuk menginput data pengawas maupun guru Bapak Ibu. Jadi kalau ada penyuluh yang menginput sendiri atau penghulu, nah ya udah jadi mereka yang kesusahan sendiri gitu, mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi makanya jangan apa namanya ya tunggu informasi gitu ya, tunggu informasi dari Kanwil ataupun dari pusat karena ini kan berkaitan dengan apa kenaikan pangkat Bapak Ibu gitu ya, khususnya untuk penyuluh gitu. Jadi mohon untuk lebih hati-hati lagi terkait dengan informasi. Jadi yang tadi itu yang ropek.kemenak.go.id memang iya dari Biro Kepegawaian yang membuat tapi itu adalah untuk para guru maupun pengawas. Karena kan jumlah guru sama pengawas itu kan ribuan ya Bu. Jadi nggak mungkin satu-satu bisa, Masya Allah bisa ini kewalahan gitu. Baik, selanjutnya next. Oke, nah ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu mengklik website disepakati.bkn.go.id. Nah, muncul username maupun password ya. Nanti saya akan share di grup username maupun password. Itu adalah satu username password untuk seluruh Indonesia. Gitu ya. Jadi baik pusat maupun Kanwil 34 provinsi di seluruh Indonesia itu menggunakan NIP yang sama gitu. Selanjutnya, next. Oke. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memasukkan username maupun password, muncullah seperti ini ya. Dashboard, input, data, cetak, setting, dan logout. Saya akan menjelaskan apa namanya per menunya ya. Kita sebut menu. Dashboard ini adalah menu tampilan seperti beranda awal gitu ya. Nanti akan muncul selamat datang di aplikasi disepakati gitu. Nah, kemudian input ini untuk memasukkan data pegawai dan angka kredit ya. Untuk memasukkan data pegawai dan angka kredit. Nah, disinilah tugasnya Bapak Ibu untuk menginput pak mereka gitu ya. Dengan apa? Dengan memasukkan data pegawai, yaitu minta NIP-nya. Gitu.
Kemudian yang setelah input di sini di menu input itu ada memasukkan angka kredit yang angka lama maupun nilai angka kredit, nilai lama maupun nilai yang baru gitu. Nilai lama maupun nilai yang baru. Selanjutnya Bapak Ibu di bagian data untuk menampilkan data angka kredit. Nah, setelah Bapak Ibu input itu data akan terekam. Nah, supaya kita bisa melihat nih data yang udah kita input gitu ya Bapak Ibu. Nah, search di data. Bagaimana men-search-nya? Yaitu dengan memasukkan NIP ya, dengan memasukkan NIP. Nah, kemudian selanjutnya setelah input, kemudian kita mengecek yang sudah kita input melalui data, kemudian proses deh chat untuk mencetak angka kredit yang sudah kita masukkan ke menjadi hasilnya adalah integrasi gitu ya di menu cetak. Nah, di sini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Karena di menu cetak ini kita setelah cetak sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau Bapak Ibu baru ke menu input sama menu data masih bisa diubah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengajukan cetak, apalagi sudah mengajukan TTE ya, udah nggak bisa diubah apa-apa lagi gitu ya. Jadi mohon untuk hati-hati gitu ya karena ini terkait personal penyuluh masing-masing gitu. Selanjutnya setting ini untuk mengatur TTE dan kop surat. Nah, saya sudah memasukkan kop surat. Kita pakai kop surat yang universal. Maksudnya yang general ya. Kita pakai yang hanya logo Kemenak saja sudah saya upload. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan di input data cetak gitu ya. Dan mengatur TTE-nya. Ya, TTE-nya sesuai ya Bapak Ibu kepala kantor Kanwil di provinsi masing-masing. Setelah semuanya Bapak Ibu menggunakan aplikasi disepakati, langsung log out atau keluar dalam aplikasi. Lanjut. Next, kita ke menu setting penandatanganan. Nah, ini di sini akan ada tampil 2 bar ya Bapak Ibu. TTE, kelihatan nggak Bapak Ibu? TTE dan kop surat ya, ada 2. TTE dan kop surat. Kita bahas TTE dulu nih. TTE ini, pertama-tama kita harus memasukkan NIP pejabat kita, pejabat Kanwil ya maksudnya. Kemudian search. Ketika search, langsung tuh muncul. Otomatis terisi sesuai dengan profil pejabat NIP yang diinputkan gitu. Jadi Bapak Ibu hanya perlu memasukkan NIP Kanwilnya gitu ya. Lalu klik simpan. Tujuannya untuk apa? Ya untuk ketika nanti pengajuan TTE ya nama Pak Kanwilnya itu sudah ada gitu ya di tersebut gitu. Sudah otomatis ada. Lanjut terus. Next kita ke kop surat. Nah, di sampingnya TTE tadi pertama, kemudian baru kop surat. Nah, di kop surat ini kita bisa pilih file yang akan diupload, tapi ini sudah tidak perlu ya Bapak Ibu karena sudah saya upload. Jadi kita skip saja ya. Tapi Bapak Ibu boleh mengecek kepastian bahwasanya ini sudah gitu ya, sudah terupload kop suratnya. Nanti saya akan tampilkan ya kop surat yang akan kita pakai bersama gitu ya. Itu menjadi kop surat seragam lah buat kita bersama gitu. Selanjutnya next. Oke. Nah, ini di menu input ya. Menu input itu yang tadi saya katakan bahwasanya menu input itu adalah menu untuk kita mengecek data orangan maupun inputan penetapan angka kredit gitu ya. Nah, kita pertama-tama ya kalau nomor pak tadi diisi manual atau kosongkan saja kemudian otomatis nomor pak. Nomor pak maksudnya ini saya untuk pertanyaan sebentar ya Bapak Ibu, saya lanjut dulu. Di menu input.
Nah, ini di nomor induk pegawai kita masukkan ya NIP-nya, masukkan NIP pejabat fungsional yang akan disesuaikan angka kreditnya. Nah, kemudian klik cari, langsung muncul. Sebelum melakukan input angka kredit, harus melakukan pencarian data pegawai berdasarkan NIP. Data diambil dari profil CASN. Nah, di sini lagi-lagi kita berbicara CASN ya, Bapak Ibu. Jadi perlu diupdate atau perlu diperbaharui gitu ya ke apa namanya profil Bapak Ibu sekalian, apa namanya para penyuluh. Next. Setelah itu kita masih di menu input. Nah, yang tadi saya bilang kita muncul lihat biodata. Nah, di sini lihat biodata kita klik masukkan nih pejabat fungsional yang akan disesuaikan angka kreditnya. Pastikan biodata pegawai sudah update. Jika belum, harap mengecek data melalui admin CASN instansi dan melakukan update data sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Mohon izin Bapak Ibu, tadi malam karena di pusat ini sudah melakukan penginputan ya, jadi hari ini sampai besok insya Allah kami bergerilya untuk memasukkan apa namanya Pak Madia yang 4B maupun 4C gitu ya, ketemu yang tadi saya bilang. Jadi nama, golongan, unit kerja ada, tapi jabatannya nggak ada. Kenapa bisa nggak ada jabatannya? Yaitu si ASN-nya itu belum diupdate. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Jadi si ASN itu berpengaruh karena BKN itu tarik datanya itu dari si ASN gitu. Makanya sinkron ke data aplikasi disepakati. Next, kita masih di menu input ya Bapak Ibu ya. Masih di menu input, kemudian kita lanjut setelah yang tadi kita bahas keterangan perorangan, kita bahas lagi untuk penilaian angka kredit, di mana ini adalah untuk mengentry atau memasukkan apa namanya ya memasukkan data dari terakhir yang diupload oleh para penyuluh gitu ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, isi sesuai part konvensional terakhir. Jadi, aplikasi disepakati itu tidak membaca koma ya. Mungkin kalau di terakhir kan ya Bapak Ibu sudah semuanya berkutat dengan pak ya Bapak Ibu ada koma. Tapi kalau disepakati tidak membaca koma, tapi dia titik gitu. Misalnya 10,000. Tapi kalau disepakati ditulisnya 10,000. Andai kata Bapak Ibu ngekliknya koma, nggak akan kebaca. Nanti jadinya 10.000 gitu ya. Jadi hati-hati, mohon apa namanya untuk bisa menginputnya dengan data yang benar. Next, isi masa belum. Yang ketiga, isi masa penilaian berdasarkan konvensional. Nah, itu kan nanti di apa namanya di terakhir itu biasanya setelah kop surat itu ada yang namanya masa penilaian ya Bapak Ibu, misalnya 21 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, itu Bapak Ibu input formatnya itu tahun, bulan, kemudian tanggal ya. Tahun, bulan, tanggal. Nah, yang sampai dengannya ini baku ya Bapak Ibu, memang tidak bisa diubah. Kenapa tidak bisa diubah? Karena setelah tahun 2022 tidak ada lagi yang namanya dupa. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke upload file pendukung. Nah, upload file konvensional, berarti upload file terakhirnya mereka gitu ya. Lalu klik lanjutkan. Kalau Bapak Ibu sudah lanjutkan, berarti itu sudah apa namanya terekam ya, terekam untuk proses belum proses perhitungan. Coba kita next. Kita next. Nah, ini masih di menu input ya Bapak Ibu. Jika data-data yang diinputkan sudah sesuai, maka selanjutnya klik proses hitung agar aplikasi menghitung penyesuaian angka kredit secara otomatis gitu. Jadi mohon izin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mengklik proses hitung, itu datanya nggak kesimpan gitu. Jadi Bapak Ibu ngitungnya dari awal lagi
gitu ya. Jadi, ya ini masih, apa namanya, BKN memang bilang bahwasanya mereka belum ada feature yang, itu apa namanya, terekam lebih awal walaupun belum proses hitung gitu. Jadi hati-hati setelah lanjutkan proses hitung gitu. Tapi pastikan dulu nih, tadi kan kita udah upload file yang, ya konvensional itu ya, terakhirnya. Kita lihat, bener nggak nih sesuai, misalnya data, apa, eee, Bapak Nur Rahman misalnya. Nah, itu udah bener belum? Udah sesuai atau belum? Nah, kalau sudah sesuai, langsung ke proses hitung. Tapi kalau belum sesuai, ini masih ada nih Pak, Bu, ubah data, gitu ya. Lanjut, next next next, slide selanjutnya. Oke, eee, setelah data input, kita masuk ke ya, Bapak Ibu. Jadi, menu data ini adalah, eee, menu untuk mencari, NIP yang tadi sudah kita hitung. Misalnya kita sudah hitung tadi, yang apa namanya, NIP-nya itu dimasukkan lagi, NIP, kemudian kita search. Nah, fitur pencarian, user dapat mencari data yang telah di-input-kan. Jadi gampang ya, tinggal masukkan NIP, kemudian search, lalu muncul tuh yang namanya, data yang sudah kita, apa namanya, input gitu. Nah, tapi Bapak Ibu juga masih bisa ubah ya, karena kan belum proses cetak yang tadi saya bilang. Kalau input sama data, itu masih bisa diubah. Bagaimana cara melihatnya? Nah, di aksi. Kelihatan ya, ada di aksi, lihat detail, ubah data, sinkron CASN, hapus data. Lihat detail, berarti lihat data angka kredit yang tadi sudah kita input. Kalau ubah data, berarti ubah angka kredit. Kalau sinkron ke CASN, berarti sinkron data ya, pegawai CASN. Nah, kalau hapus data angka kredit, bisa ya kalau misalnya Bapak Ibu, oh ternyata salah semua nih yang saya input atau yang saya upload gitu ya. Hapus datanya gitu ya. Lanjut, kita oke. Setelah ke menu data, kita masuk ke menu cetak. Sama Pak, Bu, kita pakai, NIP pejabat fungsional yang akan dicetak. Kemudian klik cari. Setelah tombol cari diklik, maka data pegawai beserta perhitungan angka kredit akan muncul kembali. Nah, jadi udah langsung dikonversi itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya itu adalah akhirnya, Bapak Ibu gitu ya. Silakan pastikan bahwa data sudah terupdate dan tidak ada kesalahan. Selanjutnya, silakan isi hal-hal yang diperlukan untuk administratif penandatanganan. Nah, administratifnya apa? Next ke slide selanjutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ada nomor PAK, rekomendasi, tembusan, dan penandatanganan PAK. Nomor PAK-nya kita dapat dari mana? Yaitu yang tadi saya bilang, Bapak Ibu harus minta ke bagian penomoran di Kanwil gitu. Kemudian, rekomendasi ini harus disesuaikan ya Bapak Ibu. Isikan rekomendasi berdasarkan angka kredit yang diperoleh dengan memperhatikan kebutuhan KP maupun KJ. Misalnya, nih ya sebagai contoh Bapak Ibu, di PAK, terakhir, dia ini dapat dipertimbangkan, untuk kenaikan jenjang jabatan dan pangkatnya itu ke dalam, golongan misalnya 4, B B ya, ini untuk yang di pusat tapi sama ya, sama halnya. 4B, per TMT-nya Oktober 2023 dan SK jenjang jabatannya itu sudah diangkat ke 4B juga. Nah, berarti ketika Bapak Ibu memasukkan rekomendasi di integrasi di, aplikasi disepakati atau integrasi, belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi. Kenapa? Kok belum? Ya karena kan dia baru diangkat gitu ya, baru mendapatkan SK, PMT-nya itu Oktober 2023. Masa iya habis, dapat Oktober 2023, bisa lagi gitu untuk naik langsung ke 4C. Itu kan nggak mungkin ya Bapak Ibu. Karena
apa namanya, ya itu harus diperhatikan gitu. Tapi kalau misalnya MT-nya itu misalnya 2021 atau 2022, berarti boleh ya. Yang penting bukan di tahun 2023. Berarti dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi, gitu. Next, kita belum maksudnya next ke apa namanya, Romawi 4 ya, tembusan. Nah, ini tembusannya Bapak Ibu sesuaikan ya, yang ada di tembusan kanwil masing-masing. Ini kalau biasanya seperti apa gitu di Bapak Ibu, nanti disesuaikan saja gitu ya tembusannya. Next di penandatanganan. Nah, lokasinya di mana? Sesuai provinsi Bapak Ibu masing-masing. Di tanggal sesuai ketika boleh tanggalnya itu ketika penginputan, misalnya kayak apa namanya yang sekarang pusat sedang menginput, dia ini memakai tanggal ketika penginputan gitu. Misalnya 10 November 2023. Yang penting bukan 31 Desember atau setelah 31 Desember itu juga aplikasi udah ditutup ya Bapak Ibu, udah nggak bisa lagi ngisi gitu. Jadi disesuaikan saja tanggalnya, yang penting sebelum tanggal 31 Desember 2023 dan itu adalah hari kerja gitu ya. Jadi Sabtu Minggu nggak dihitung. Lanjut instansinya apa? Ya sesuai instansi Bapak sekalian gitu, Kementerian Agama. Next, NIP penandatangan. Ya, NIP-nya adalah kepala kanwil masing-masing. Kemudian, nah setelah semuanya sudah diinput, nomor sudah diinput, rekomendasi sudah diinput, tembusan, penandatanganan pak sudah diinput, baru kita bisa cetak pak. Kalau Bapak Ibu sudah cetak pak, ya sudah tidak bisa lagi mengubah data. Kenapa? Karena sudah terekam semuanya, gitu. Jadi mohon hati-hati, gitu ya. Next. Oke, setelah sebelumnya mengklik tombol cetak, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Jadi, karena kita tadi udah cetak ya Bapak Ibu ya, baru kita apa namanya dokumen tanda tangan manual boleh di-download. Jadi Bapak Ibu sebelum TTE mungkin kalau mau melihat apa namanya hasil pekerjaannya atau hasil penginputannya bisa ya di-download. Tapi itu belum ada TTE-nya gitu. Jadi kalau TTE itu kan biasanya soft file ya, apa namanya bukan lagi di print kemudian TTE gitu ya, tapi memang menggunakan soft file gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu apa namanya nggak perlu ngeprint gitu. Kalaupun mau ngeprint ya mungkin itu buat data sendiri gitu ya boleh aja silakan. Tapi kalau untuk TTE memang itu elektronik gitu ya. Ini PTE. Nah, itu tadi pejabatnya. Kalau di pusat itu Pak Sekjen, kalau di Kanwil itu kan Bapak Kakanwilnya masing-masing. Gitu. Menu download pak, memilih penandatanganan TTE, kirim usulan TTE untuk dilakukan penandatanganan secara elektronik. Kirim usulan TTE. Klik. Nah, setelah klik udah deh langsung terekam apa namanya usulan TTE Bapak Ibu, kemudian nanti bisa dibuka oleh kanwil masing-masing sesuai dengan username maupun password my si ASN-nya apa namanya admin yang megang TTE itu yang bisa apa namanya pegang gitu, yang bisa buka, sorry, mohon maaf, yang bisa buka. Next. Nah, ini kita masuk ke usulan TTE ya. Ini saya langsung ke caranya aja. Rul boleh di apa namanya? eh, stop share. Tolong stop share. Oh iya, sebelum saya lanjut ke apa namanya usulan